Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nabila Laila dengan NPM 2113 selaku moderator kelompok 6 pada presentasi kali ini. Kelompok kami akan membahas tentang kebutuhan remaja. Tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani oleh rekan saya yaitu Sukma Martatila NPM 2122 dan Faruk Kurniawan NPM 2178 yang nantinya juga akan mempresentasikannya. Masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa yang seringkali diwarnai dengan berbagai tantangan. Selama masa ini, remaja berupaya menemukan identitas diri dan memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan tersebut yaitu 1. Kebutuhan organik, kebutuhan fisik dasar seperti makan, minum, bernafas, dan seks. Yang kedua, kebutuhan emosional, keinginan untuk mendapatkan simpati dan pengakuan dari orang lain. Ketiga, kebutuhan berprestasi, dorongan untuk mengembangkan potensi dan menunjukkan kemampuan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan mempertahankan diri, menjaga keselamatan dan keberlangsungan diri. Jadi masa remaja adalah periode kritis yang penuh tantangan di mana individu mengalami berbagai perubahan fisik, emosional, dan sosial. Selama masa ini, remaja berusaha menemukan jati diri serta mengaktualisasi diri melalui pemenuhan 4 kebutuhan utama tersebut. Selanjutnya, pertumbuhan fisik dan perkembangan sosial psikologis pada masa remaja merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya, yang berfungsi menyempurnakan kematangan individu. Tanda-tanda fisik seperti kemunculan tanda kelamin sekunder menjadi indikator awal kematangan seksual. Kebutuhan remaja masih mencakup aspek fisik dan sosial psikologis, tetapi keduanya seringkali terkait erat. Contohnya, makan tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan emosional, seperti makan bersama orang lain dan mengikuti norma budaya. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan fisik dan psikologis sulit dipisahkan secara tegas. Remaja membutuhkan penghargaan dan pengakuan atas kemampuannya, yang disebut oleh Maslow sebagai kebutuhan penghargaan. Mereka ingin diakui mampu berdiri sendiri, melaksanakan tugas seperti orang dewasa, dan bertanggung jawab atas tindakan. Kebutuhan ini didorong oleh potensi dasar manusia berupa pikir, rasa, dan kehendak. Selain kebutuhan pokok, dalam kehidupan modern, remaja juga membutuhkan pendidikan dan hiburan sebagai bagian dari kebutuhan utama. Kebahagiaan remaja dapat menjauhkan mereka dari penyimpangan sosial, sementara ketidakbahagiaan berpotensi menyebabkan perilaku menyimpang. Jadi, selama masa ini, remaja berupaya menemukan identitas diri dan memenuhi berbagai kebutuhan, seperti kebutuhan fisik, emosional, pengakuan, dan aktualisasi diri. Baik, materi selanjutnya, remaja menghadapi berbagai masalah terkait kebutuhan mereka. Yang pertama, perubahan sikap dan perilaku. Upaya mengubah sikap dan perilaku kanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa tidak dapat dicapai dengan mudah, baik oleh remaja laki-laki maupun remaja perempuan. Pada masa kini, remaja menghadapi tugas dalam perubahan sikap dan perilaku yang besar. Di pihak lain, harapan ditumpukan pada remaja untuk meletakkan dasar-dasar bagi pembentukan sikap dan pola perilaku. Kegagalan dalam mengatasi ketidakpuasan ini dapat mengakibatkan menurunnya harga diri. Akibat lebih lanjut yaitu remaja bersikap keras dan agresif atau sebaliknya tidak percaya diri, pendiam, atau kurang harga diri. Yang kedua yaitu ketidakpuasan fisik. Sering para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya dan hanya sedikit remaja yang merasa puas terhadap tubuhnya. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan tubuhnya yang dipandang kurang serasi. Ketidakserasian ini yaitu dikarenakan karena proporsi tubuh yang sering menimbulkan kejengkelan karena mereka sulit untuk mendapatkan pakaian yang pantas. Hal itu tampak pada gerakan atau perilaku yang tidak pantas. Baik, di sini saya akan membacakan pada poin yang ketiga yaitu kebingungan seksual. Perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya, sehingga sering terjadi salah tingkah dan perilaku yang menentang norma. Pandangannya terhadap sebaya lain
jenis kelamin dapat menimbulkan kesulitan dalam pergaulan. Remaja laki-laki akan berperilaku menentang norma dan remaja perempuan akan berperilaku mengurung diri atau menjauhi pergaulan dengan sebaya lain jenis. Apabila kematangan sosial ini mendapatkan pengarahan atau penyaluran yang tidak tepat, dapat berakibat negatif. Konsekuensi yang diderita sering berbentuk pelarian yang bertentangan dengan norma susila dan sosial. Misalnya, homoseksual lari ke kehidupan hitam atau melacur, dan semacamnya. Remaja laki-laki secara berkelompok kadang-kadang mencoba pergi bersama-sama ke lokasi tempat pelacuran sekedar iseng ingin melampiaskan hasrat seksualnya. Untuk poin keempat, yaitu masalah kemandirian. Dalam memasuki kehidupan kemasyarakatan, remaja yang terlalu mendambakan kemandirian dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problem kehidupan. Kebanyakan akan menghadapi masalah, terutama masalah penyesuaian emosional, seperti perilaku yang overacting atau lancang, dan sejenisnya. Kehidupan bermasyarakat dapat menuntut remaja untuk banyak menyesuaikan diri, namun yang terjadi tidak semuanya selaras. Dalam hal ini, terjadi ketidakselarasan antara pola hidup bermasyarakat dan perilaku remaja, sehingga dapat menimbulkan kejengkelan pada remaja. Remaja merasa selalu disalahkan, akibatnya mereka frustasi dengan tingkah lakunya sendiri. Untuk selanjutnya yaitu poin kelima dan keenam. Poin kelima, kemandirian sosial dan ekonomi. Harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan hidup mandiri secara sosial ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. Penyesuaian sosial merupakan salah satu hal yang sulit dihadapi oleh remaja, yaitu keragaman norma dalam kehidupan bersama dalam masyarakat, norma dalam kehidupan sebaya remaja, dan kuatnya pengaruh kelompok sebaya. Untuk poin keenam yaitu perbedaan norma dan nilai. Berbagai norma dan nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Di lain pihak, remaja merasa memiliki nilai dan norma kehidupan. Dalam hal ini, para remaja menghadapi perbedaan nilai dan norma kehidupan. Menghadapi perbedaan kehidupan norma ini merupakan kesulitan tersendiri bagi kehidupan remaja. Seringnya, perbedaan norma yang berlaku dan norma yang dianutnya menimbulkan perilaku yang menyebabkan dirinya dikatakan nakal. Sekian dari saya untuk poin 4, 5, dan 6-nya. Terima kasih. Baik, dari diskusi tadi bisa disimpulkan bahwa masa remaja dalam fase perkembangan yang kompleks, ditandai dengan berbagai kebutuhan fisik, emosional, dan sosial psikologis, serta upaya menemukan identitas diri. Remaja membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan dan keamanan, pengakuan sosial, serta aktualisasi diri. Namun mereka sering menghadapi tantangan dalam bentuk perubahan sikap dan perilaku, ketidakpuasan fisik, kebingungan seksual, serta tuntutan kemandirian sosial dan ekonomi. Selain itu, perbedaan nilai dan norma antara remaja dan masyarakat juga dapat memicu konflik. Memenuhi kebutuhan remaja dengan baik dapat mendukung mereka dari menghindari perilaku menyimpang dan membangun karakter yang kuat. Dan tentu kita semua berharap agar lebih peka dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi oleh remaja. Terima kasih atas atensinya Ibu dosen dan teman-teman. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.